iPhone 11 Pro atau 11 Pro Max ya. Serahlah lu mau beli yang 11 Pro biasa atau 11 Pro Max ya. Bebas ya. Tapi di sini gue pengen kasih tau ke lu kalau tipikal orang seperti apa sih yang cocok beli HP buat si 11 Pro ini atau si 11 Pro Max ini. Jadi yang pertama kalau lu pengen ngerasa handphone rasa mewah, the real kayak produknya flagshipnya Apple. I mean kayak lu pilih si 11 Pro Max ini atau 11 Pro biasa nothing problem ya. Bahkan lu pakai juga masih enjoy aja. Dari mana buktinya Bang lu pakai enjoy. Di sini gue kasih data spek aja, benchmarknya hampir sejuta, yang which is sejutanya di iOS itu so much different sama Android punya. Gua nggak bisa ngebandingin karena nggak apple to apple, tapi di atas kertas performanya jos parah. Mungkin kalau lo penasaran, bahkan gue bandingin sama 17 Pro Max gua, ya rasa pakainya kira-kira sebeda apa. Lu cek deh, lu baca tuh di deskripsi, di situ gue jelasin kalau perbedaan yang gue rasain antara 17 Pro Max gue dengan si 11 Pro-nya. Kira-kira sebeda apa rasanya untuk pemakaian harian. Cek di deskripsi itu gue tulis secara detail lah. Karena kalau gue bacot ini video kayak bisa sejam sendiri videonya. Nah, untuk feel mewahnya sendiri menurut gue kalau dibandingkan bahkan dengan si Pukima Oren ini, menurut gue rasa mewahnya itu gue bakal pilih si 11 Pro sih gue. 11 Pro atau 11 Pro Max. Kenapa? Yang ada di iPhone ini balik lagi ke zaman batu cuy, kayak zaman-zaman iPhone 5G, iPhone 5S, di anodize warna bezel ya, warna tulangan bodinya ya, dan itu gampang pudar. Sedangkan si Puki 11 Pro itu kayak ada krum-krumnya lagi, jadi kayak beberapa lapis gitu, kayak rasa mewahnya tuh dapat banget lah. Memang kalau secara karakter kita megang beda ya, tapi jujur gue lebih suka feel pegangnya itu di 11 Pro Max atau 11 Pro biasa karena bukan handphone yang terlalu ngebox sih. Makanya kalau kita lihat ya secara detail si 17 Pro udah balik lagi tuh kayak semi-semi nggak terlalu boxy banget. Karena biar agak nyaman dipegang. Nah, untuk urusan layar nih, ini agak bete sih gue jelasinnya karena banyak yang nganggap sepele layar 11 Pro ini. Karena apa? Di atas kertas itu spek layar si 11 Pro ini atau 11 Pro Max, apalagi harga resminya lumayan mahal, HP ini tuh terbilang gembel, ampas, ya ampas-ampas lah bagi sebagian orang yang gila spek ya. Gue sebutin aja nits layar tipikalnya antara 800 sampai 1200 nits doang. Dan HP-HP Android saat ini yang harga-harga 2 juta udah pada 144 Hz ya. Jadi wajar kalau ada orang yang FOMO beli HP-HP Android harga 2 juta, 3 juta tuh bakal mikir, temen gue yang pakai 11 Pro tuh orang goblok, orang tolol ya. Karena layar HP-nya kayak gitu, speknya dihargain berjuta-juta, bakal lebih mahal dibandingkan HP yang lagi dia pakai. Nah, di sini gue bakal kasih buktinya dan gue kasih satu contoh yang speknya lebih tinggi di atas si iPhone 11 Pro Max ini. 11 Pro ini bakal kita coba josin ya. Jadi gue ambil contoh langsung dari Tecno Camon 50 ya. Sebenarnya ini nggak apple to apple, bukan flagship ke flagship soalnya. Tapi di sini gue bakal bahas spek di atas spek aja. Ini nits ya kecerahan layar tembus 4500 nits ya, berkali-kali lipat. Sedangkan iPhone 11 Pro cuma 800-an sampai 1200, berkali-kali lipat kalah si iPhone sama handphone harga 3 jutaan ini. So, dari sisi brightness-nya, iPhone itu udah sepele lah. Apa sih cuma 800 nits, sedangkan Android sekarang sudah 4000 nits katanya kecerahannya. Jadi kita lihat ya. Dengan spek di atas kertas, layar handphone ini secara teori nitsnya tinggi sekali. Tinggi sekali. Ya berkali-kali lipat si iPhone 11 Pro yang lagi kita bahas. Gimana fakta lapangannya cuy? Ini gue coba kasih lihat. Ini kecerahan layar mentok, level mentoknya si Camon 50 yang katanya 4500 nits ya. Nggak kelihatan cuy. Di bawah sinar terik matahari. Padahal ini agak-agak nggak matahari banget ya. Tuh mataharinya agak sembunyi itu di balik awan-awan tuh. Anjay ya, tapi bisa dilihat atau tidak. Sangat-sangat silau dengan kecerahan 4500 nits tersebut ya. Ampas. Sedangkan iPhone, easy cuy. Nggak perlu sampai 1500, cukup di 800 sampai 1200 nits saja dia masih kelihatan di bawah sinar matahari. Buat foto gimana bang? Buat kamera masih kelihatan bos, masih kelihatan. Jadi ada hal yang gak dijelaskan sama pabrikan, sama brandnya, itu lapisan di atas panel digitizer ya, itu kaca lu bagian luar, itu gimana cara mantulin sama nolak pantulan dari sinar matahari, gimana cara kerjanya, grade-grade itu beda sendiri. Makanya HP murah tetaplah HP murah cuy. Nah, sekarang gue bahas kameranya ya.
Ingat ya, itu baru satu spek aja tuh di atas kertas. Dibantai kan sama si iPhone ini, padahal masih di bawah. Ada harga, tetap ada rupa. Untuk kameranya ini adalah si rekamannya dari si iPhone 11 Pro. Nggak pakai embel-embel, ya digital zoomnya sampai sampai 100 bla bla bla. Buat rekam video yang waras-waras aja. Ini gua ngezoom sampai mentok, hasilnya bagus ya. Lensa lebar, nah lu bisa lihat lensa lebarnya cakep kan. Nah, transisi dari lensa lebar ke lensa utama, satu kali, nggak jedak jeduk, nggak jelas, halus, 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 halus. Saya bisa nggak Android yang harga HP 11 Pro ini ngelakuin hal yang sama? No, tidak bisa cuy, tidak bisa. Bahkan lensa lebarnya nggak terlalu lebar, 0,6 rata-rata, ini 0,5 cuy. Nah kalau dilihat dari hasil perekaman videonya, ini udah the top level. Lu nggak bakal bisa dapetin di Android harga 3 juta, 4 juta, ke 5 juta ya. Lu hanya bisa rasain kamera yang premium, masih bisa lu rasakan icip-icip di iPhone 11 Pro atau 11 Pro Max. Itu untuk urusan kamera dan display udah gua kasih bukti ke lu semua. Kalau spek di atas kertas tetap masih bisa dibantai, disenggol-senggol sama si 11 Pro ini. Kalau masalah bentuk layar, screen to body ratio, ada poninya dan lain-lain, itu udah fakta ya. Kalau handphone ini bukan HP kekinian, jadi wajar kalau bezel agak tebal, poninya agak lebar, gak ngotak, gak jelas. Cuman handphone ini masih bisa dipakai dan masih enak banget. Ingat ya, Antutu hampir sejutanya iPhone itu beda dengan Antutunya 2 jutaan di Android. Lo ngedit pakai capcut, lo ya nonton bokep dan lain-lain. Pokoknya nyaman sama si handphone ini. Jangankan gitu, kita punya standar tersendiri. Misalnya lo Antutu 400 ribu, 700 ribunya iPhone tuh enak banget anjir. Masih bisa buat ngedit-ngedit video dalam skala yang besar. Gue udah pernah nyoba sendiri ya. Dan untuk rasa mewah, handphone ini kayak gue bilang tadi lebih mewah dari si 17 Pro Max gue. Bezelnya lu bisa lihat kilat-kilat gitu cuy. Dia bukan sekedar di nodais ampas gembel kayak 17 Pro ya. Gue agak kecewa emang. Ini mewahnya kebangetan ya. Kacau si 11 Pro ini. Untuk baterai, nah kalau ini realitas sih. Makanya tapi kalau untuk ambil varian 11 Pro itu gue sebenarnya lebih rekomendasiin 11 Pro Max ya. Karena dikasih baterai sedikit lebih besar. Tapi lo ambil 11 Pro biasa pun ya. Kalau pemakaiannya harian yang ringan-ringan aja, masih bisa sehari sekali ngecas dan handphonenya rasa mewahnya masih berasa banget anjir. Ketika lu pegang tuh rasa HP tuh kayak anjir HP mahal gitu. Rasanya masih kayak gitu bos. Meskipun ya kalau handphone ini lu ajak buat flexing ya, lu nonton nongkrong di cafe ya, lu nggak bakal kelihatan tajir sultan trader IB-IB-an, nggak, beda cerita. Kalau ini masih rasa ya udah orang waras, ya udah sekedar punya HP gitu. Cuman di dalam diri lu sendiri ketika pakai HP ini mewahnya tuh masih berasa cuy. Kameranya nggak bisa dibandingin sama Android yang sejajar dengan handphone ini, masih belum kekejar. Di 60 fps nya gue sebutin ya, gue ralat nih ya, kamera 60 fps nya, kamera lensa lebarnya ini masih belum kekejar sama Android lain. Percayalah sama gue. Karena gue banyak banget konten-konten yang gue bikin pakai kamera Android, gue versusin sama kamera iPhone, cuy. Even sampai ke flagshipnya Android sendiri. Nah, jadi memang agak anomali nih si 11 Pro ini. Gue bingung buat siapa, tapi sebenarnya HP ini masih lumayan enak, asli enak banget. Kalau lu pusing ya, HP ini kira-kira dipakai buat siapa, cocoknya itu gue detailin juga di deskripsi. Jadi lu cek di deskripsi juga.